gaya itu termasuk besaran vektor. Gaya ini termasuk besaran vektor. Nah, karena gaya termasuk besaran vektor, maka nanti ada dua hal yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, besarnya gaya. Kemudian yang kedua, arahnya. Jadi ada dua itu. Kamu harus paham betul besarnya berapa newton, karena satuan gaya itu newton, kemudian arahnya kemana? Ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Nah, konvensinya biasanya kalau gaya ke kanan atau ke atas itu diberi tanda positif. Kemudian ketika ke kiri atau ke bawah, ya tandanya negatif. Nah, kemudian di kemarin anak-anak sekalian sudah juga saya sampaikan untuk ini, untuk kasus-kasus terkait dengan gaya. Yang pertama, kasus yang terkait dengan gaya, jika gaya itu searah, ya, jadi dijumlahkan. Misalnya ini ada gaya ke kanan, ini ada kotak misalnya, ditarik ke kanan gaya 5 Newton, kemudian ada lagi ditarik oleh yang kedua gayanya 3 Newton. Yang satu 5 Newton, satu 3 Newton. 4 saja ya. 4. Yang satu 3 Newton, yang satu 4 Newton. Kanan semua. Maka gaya netonya, gaya neto atau beberapa buku menuliskan resultan gaya. Resultan gaya itu kamu jumlah. Itu sama dengan 3 ditambah 4. 3 tambah 4 sama dengan 7 Newton. Kalau dia searah, dia 7 Newton. Begitu juga kalau ke kiri ya. Misalnya yang 3 Newton ke kiri, yang 4 Newton ke kiri, maka tinggal dijumlahkan saja. Misalnya yang kasus yang lain ya. Kasus yang lain misalnya dia ini ditarik oleh gaya 3 Newton ke kiri, kemudian 4 Newton juga ke kiri. Maka nanti resultan gaya, atau sigma F-nya, gaya neto atau resultan gaya itu sama dengan 3 ditambah 4. Sama dengan 7. Nah, 7 Newton. Nah, anak-anak sekalian, kalau kamu nulisnya begini, 7 Newton, berarti kan yang kanan dengan yang kiri kan sama. Yang kanan dengan yang kiri sama. Padahal yang kanan itu yang nomor yang ini, yang kiri itu nih ke kanan, kemudian yang ini ke kiri. Nah, supaya beda, maka kamu nulisnya ada dua cara. Ditulis 7 Newton ke kiri, karena arahnya ke kiri, atau boleh juga kamu tulis min 7 Newton. Ini juga 7 Newton ke kanan atau plus 7 Newton. Tapi biasanya kalau orang ada tulisan 7 Newton begini sudah paham, oh maksudnya mesti ke kanan. Atau bisa juga arahnya diabaikan, itu bisa juga. Ini kasus pertama. Kasus yang kedua, anak-anak sekalian, jika dia berlawanan arah. Sama kasusnya, dia ditarik 4 Newton ke kanan, kemudian 3 Newton ke kiri. Maka resultan gayanya, atau gaya netonya, gaya neto itu sama dengan yang ke kanan biasanya didahulukan. Karena ke kanan itu positif. Berarti 4 Newton dikurangi 3 Newton. Kenapa yang 3 itu negatif? Karena yang 3 itu arahnya ke kiri. Berarti 4 Newton. 1 Newton. Kalau mau lengkap, kanan. Ini kasus yang ada yang kasus begini, membentuk sudut 90 derajat. Sudut 90 derajat. Ini yang 4 Newton ini bisa kita pindah. Ya ini. Jadi kita bisa ganti yang ini. Nah, jadi dia sama. Nah, kemudian resultannya ini. Nah, ini.
Berarti ini 3 ke atas 4 ya. Yang ini 3 yang ke atas 4. Berarti resultan yang itu ini kuadrat. Maka ini kuadrat, ini 4 kuadrat. Sama dengan akar 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16. Jadi sama dengan akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Ini kasus yang ketiga. Ada kasus yang keempat, tetapi jarang kita di persoalan SMP, itu ketika dia membentuk sudut tertentu. Nah, ini akan kita pelajari nanti sebagai pengayaannya. Jadi untuk tahap ini kamu hanya belajar jika gayanya searah, kamu jumlah, kalau berlawanan arah dikurangi, kemudian jika dia membentuk sudut tertentu, sudut 90, kamu pakai rumus persamaan Pythagoras. Ini yang pertama, yang resumnya. Kemudian yang kedua, hukum Newton. Hukum Newton ada 3. Yang pertama ini, ingat-ingat. Setiap benda akan terus berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya Neto yang bekerja pada benda. Jadi dengan kata lain dia akan menyampaikan bahwa benda yang diam itu akan diam. Benda yang bergerak lurus beraturan itu akan tetap bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda. Nah, hukum 1 Newton ini juga disebut hukum kelembaban. Hukum kelembaban. Jadi sifat lembang. Nah, sifat lembang. Nah, jadi untuk bergerak lurus beraturan itu kecepatannya tetap konstan. Atau dengan 0. Kecepatannya 0. Tidak ada percepatan. Ya, bekerja pada sebuah balok seperti pada gambar. Hukum 1 Newton terjadi pada balok keberatan. Nah, ingat hukum 1 Newton, resultan gaya atau gaya Neto, lambangnya ini ya, sigma F, itu harus sama dengan 0. Nah, kita cari yang sigma F sama dengan 0. Yang nomor A misalnya. Yang A, cara mengerjakan soal ini, kita buat saja tabel gitu. Yang ke kanan, satu kanan, yang satu ke kiri. Yang ke kanan mana? Oh, ini ada 2 dengan 8. 2 dengan 8, berarti ada 2, 8. Yang ke kiri, 6. Berarti resultan gayanya ini berapa? Ada yang paham? 4. Lihat. Ya, ini 10, kemudian ini 6. Berarti ini sigma F-nya 4. Jadi sigma F-nya atau resultan gayanya 4. Kanan apa ke kiri? Yang besar. Berarti yang nomor A bukan. Sekarang yang B. Kamu lihat nih yang B. Sama kayak tadi. Untuk awalan biasanya saya melatihnya begini. Ke kanan kita buat tabel. Ke kanan ke kiri. Yang ke kanan berapa? 8. Ini toh. Yang ke kiri 4, 1. Nah, satu lagi yang ini. Jumlah. Yang ke kanan itu 8, yang ke kiri 8. Berarti sigma F-nya sama dengan 0. 0. Jadi jawabannya itu ya cara mengerjakannya. Tapi hukum itu jika resultan atau gaya Neto sama dengan. Nah, ini betul. Yang kedua hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton itu secara sederhana, serta persamaan itu dituliskan ini. Sigma F atau gaya Neto sama dengan M kali A. F itu gaya,
sering ditulis gini ya, gaya F gitu toh. Tapi dalam benak kamu ini maksudnya adalah resultan gaya atau gaya Newton. Satuannya Newton atau boleh juga kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian M itu massa, satuannya kilogram, kemudian A percepatan. Percepatan satuannya meter per sekon. Nah, ini nih yang sering terpakai. Bahwa percepatan yang terjadi benda itu akan seperti gayanya. Gayanya semakin besar, maka percepatannya akan semakin cepat, semakin besar. Makanya kalau kamu nendang bola, soyo banter, semakin semakin kuat kamu menendang bola, maka semakin cepat si bola itu bergerak. Kenapa? Karena itu sesuai dengan hukum. Kemudian yang ketiga, nah ini persamaan soalnya nggak enak kalau nggak ada soalnya. Sebuah benda dengan massa 1 kilo dikasih beberapa gaya. Ini ada 3 gaya. Seperti tadi kita cari dulu resultan gayanya. Ingat yang ke kanan positif, ke kiri negatif. Di awal begitu ya, tapi nanti kalau kamu sering latihan soal, kamu langsung ngerti, oh ini ke kanan, ini ke kiri, tanpa ada apa, tanpa diorek-orek pun kamu sudah bisa. Kita dahulukan yang ke kanan. Ini 25, ya, kemudian ada 30, kemudian ada 15 pengurangnya karena dia ke kiri. 25 sama 30, 55 kurang 5 kurang 40. Dan masanya 20 kg. Nanti resultannya apa resultannya bisa kita tentukan pakai hukum 2 Newton tadi, bahwa sigma F sama dengan M kali sigma M kali di A sama dengan sigma F dibagi M. Sigma F-nya berapa? Di 40. Masanya 40. 40 bagi 20, 2. Mudah. Tidak terlalu sulit. Ini 40-nya kamu masukkan ke sini, kemudian ini kamu masukkan ke masing-masing benda bekerja 30 kali. Jika benda tersebut mempunyai massa yang sama, manakah yang memiliki percepatan terkecil? Nah, ingat, percepatan terkecil itu jika untuk massa yang sama, jika resultan gayanya terkecil. Gaya netonya terkecil atau terlemah. Nah, sekarang kita hitung. Yang ini berapa resultannya? 6 dikurangi 3. Berarti F-nya resultan 3. Paham ya? Ya, cepat. Ini sudah 40 menit. Ini 7 kurangi 2. Berarti sigma F-nya 7 kurangi 2, 5. Yang ini sigma F-nya 5 kurangi 4. 5 kurangi 4. Berapa? 1. Ya, yang ini sigma F-nya, karena ke kanan semua berarti dijumlah KB. 2 tambah 3 tambah 4. 5 tambah 4. 9. Percepatan terkecil jika gaya netonya terkecil. Gaya neto terkecil berapa? 1. Berarti jawabannya B. Benar nggak? Oke, pada. Lanjut ya, nomor 4. Nah, 4. 4 nanti dibaca sendiri ya. Dibaca sendiri. Di tadinya ada sebuah balok 3 kilo diberi gaya F sehingga percepatannya 2. Tapi kemudian dia ditumpuk lagi, ditumpuk dengan 2. Jadi masanya kan tadinya 3 jadi 5. Nah, percepatannya berapa? Dibahas ya, nggak apa-apa ya. Di cara mengerjakannya, kita cari F-nya dulu. Cari F-nya dulu. Kan kamu cari F-nya itu pakai M kali A. M-nya berapa? 3.
A-nya berapa? 2. 3 kali 2, 6. Nah, sekarang 6 Newton ini kamu gunakan untuk mendorong, tapi masanya tidak 3, masanya 5. Jadi, kita pakai F sama dengan M kali A. Ini F-nya tetap 6, nah masanya jadi 5, karena ditambahi 2. Berarti 3 ditambah 2 kali A. 6 sama dengan 5A, sehingga dari sini A sama dengan 6 per 5. 1,2. Sorry. 1,2 meter per sekon kuadrat. Oke, benar nggak? Ini yang hukum kedua. Jadi varian soalnya ada ini, kemudian 1, 2, kemudian ada 3. Kamu kadang-kadang diminta mencari gaya, tetapi percepatannya melalui grafik. Seperti nanti soal nomor 8. Sekarang kita hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu hukum aksi reaksi. Nah, sekarang kita lihat langsung soalnya ya. Kegiatan yang sesuai dengan hukum 3 Newton. Yang keempat kita lihat. Ketika peluru melesat keluar, senapan terdorong ke belakang. Nah, ini hukum 3 Newton. Jadi pelurunya katakanlah ke kanan, kemudian senapannya ke kiri. Nah, itu hukum 3 Newton. Baling-baling laut mendorong air laut ke belakang, maka kapal bergerak ke depan. 3 dan 4. Benda di lantai licin bergerak lebih cepat. Saat direm mendadak, tubuh penumpang terdorong ke belakang. Saat direm mendadak, tubuh kita ke depan. Ke depan. Ke depan, dan ini contoh hukum 1 Newton. Nah, ini hukum 2. Oke, itu pengantarnya. Sekarang kita masuk langsung ke soalnya. Pernyataan yang benar tentang gaya. Gaya memiliki satuan yang A. Gaya memiliki satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Gaya memiliki satuan kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, kita lihat rumusnya. F sama dengan M kali A. M itu massa satuannya kilogram, A percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Nomor 1 jawabannya A. B. Gaya termasuk besaran pokok. Oh ya, di gaya itu bukan besaran pokok. Gaya itu termasuk besaran turunan. Gaya termasuk, ini salah ya, harusnya besaran turunan. Kamu ingat massa, kemudian panjang, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, terus jumlah mol zat. Jumlah mol zat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ada 7. Nah, kalau tidak termasuk ini, nanti dia termasuk besaran turunan. Ini besaran pokok. Gaya diukur dengan hidrometer? Enggak. Alat ukur gaya namanya dinamometer. Nek hidrometer itu untuk massa jenis. Massa jenis. Misalnya kamu mengukur massa jenis bensin, itu kamu pakai hidrometer. Yang ketiga, 1 din sama dengan 1000 Newton. Ya, dari sini nih. Kita bisa lihat ini. Dari sini ya. Dari F sama dengan M kali A. 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat. Nek din ini 1 kilogramnya dijadikan gram. Berarti kan 1 kilo kan 1000 gram. Meternya jadikan sentimeter. Jadi kali 100. Ininya tetap gram meter per sekon kuadrat. Jadi 1, 2, 3, 4, 5.
gram meter per sekon kuadrat. Di 1 din itu sama dengan 1000 gram meter per sekon kuadrat. Atau 1 Newton sama dengan sekian din. Di 1 Newton sama dengan 10 karena nolnya 5. Nah, 10 pangkat 5 din. Atau 1 din sama dengan 10 pangkat min 5 Newton. Ini sama. Rujukannya sama. Nomor 2, berikutnya nomor 2. Biar tidak terlalu lama. 2 buah gaya masing-masing besarnya 10 dan 4 Newton. Jika kedua gaya itu dijumlahkan, maka besar yang tidak mungkin. Ini maksimalnya kan dijumlah. Maksimalnya 14. Ini maksimalnya ya 10 ditambah 4 sama dengan 14. Minimalnya ya 10 dikurangi 4 sama dengan 6. Berarti resultan gaya itu ada di antara 6 dan 14. Jadi jawabannya D. Yang tidak mungkin. Nomor 3. Dimensi gaya adalah apa? Kamu ingat tadi satuannya kan kilogram meter. Ini mungkin kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, dimensi untuk kilogram itu M. Dimensi untuk meter panjang itu L. Dimensi untuk waktu itu T. S sekon itu T. Kilogram atau massa itu M, panjang itu L, waktu itu T. Karena ini kuadrat berarti T kuadrat. Itu bisa juga ditulis M, L, T, ini di bawah 2, naik jadi minus 2. MLT min 2. T. Walaupun ini bukan termasuk yang kita kerjakan kemarin, nggak apa-apa ya. Nomor 4. 2 buah vektor A dan B bekerja masing-masing 5 satuan dan 1 satuan. Arahnya membentuk sudut 90. Hasil pengurangan kedua vektor. Ini karena sudutnya 90, maka kita buat misalnya ini 5, kemudian yang 1 ke atas. Nah, karena dikurangi, maka yang 1 ini arahnya kita balik. Kita balik ke bawah. Nah, konsekuensinya, nanti resultan gayanya akan ke sana. Nah, resultan gayanya. Ya, caranya sama kayak tadi. R-nya sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan akar 25 ditambah 1. 25 tambah 1, akar 20. C. Caranya begitu. Jadi kamu sambil ngecek di tempat kamu ya. Nomor 5. Sebuah kendaraan umum membawa barang penumpang dengan cara ditaruh di atas kap mobil. Tiba-tiba kendaraan berhenti mendadak. Barang yang ditaruh di atas kap terlempar ke depan, jadi ke depan. Nah, peristiwa ini dijelaskan dengan hukum 1 Newton. Jadi, kalau naik, kan kita misalnya naik mobil. Nah, bergerak. Barangnya kan ada di sini. Barang. Bergerak ke kanan V. Kalau dia berhenti mendadak, maka kan si mobil itu akan berhenti, tapi barangnya kan yang ada di sini kan tidak diikat. Nah, dia akan jatuh ke depan. Nah, di barangnya terjatuh di depan. Barang jatuh ke depan. Nah, peristiwa ini peristiwa yang terkait dengan hukum 1 Newton. Sama seperti nomor 6.
Nih. Jadi diam kemudian bergerak. Nek diam bergerak, maka dia akan cenderung si bandul ini mempertahankan posisi diamnya. Maka bandul akan ada di C. Setelah di C kemudian dia akan berlayar. Jadi jawabannya yang nomor ini. Nomor 7 kita lewati, ya akan masuk ke bab berikutnya ya. Sekarang nomor 8. Ya, nomor 7 juga ada di soal. Nomor 8. Jika massa benda sama, maka benda yang mempunyai percepatan terbesar. Ingat, percepatan terbesar itu jika percepatan itu jika gayanya terbesar. Nah, gayanya harus terbesar. Nah, kita lihat yang ini. Ini berapa ini? Ini 2 tambah 5 tambah 3. Karena ke kanan semua. Berarti dia 8. 7 tambah 8. 10. 10 Newton. Yang ini 12 tambah 3. 15. Yang ini berlawanan ya. Saya mengabaikan arahnya. Nah, kita hanya melihat besarnya saja. Yang penting gayanya terbesar. Mau ke kanan, mau ke kiri, itu tidak pengaruh. Ini berarti berapa ini? 5, yang ke kanan 5, yang ke kiri 15. Berarti 10 Newton. Kalau mau lengkap ya 10 Newton ke kiri. Ini 10 Newton ke kanan. Ya, 12 tambah 3, 15 kurang 5. Ini lagi. Yang ke kanan berapa? 3 tambah 5. 3 tambah 5, 8. Ya, dikurangi 2. 6. 6 Newton ke kanan. Nah, yang ini 12. Yang ini 3, yang dikurangi 12. Yang ke kiri dikurangi 5. 3 dikurangi 12, 9. Sekarang 14. 14. Min. Arah 14 Newton. Jawabannya karena gayanya terbesar. Gayanya terbesar berapa? 14 Newton. Jadi dia nuling kamu menginterpretasikannya itu 14 Newton ke kiri. Ya, D jawabannya. Ya. Jadi kamu cari gaya yang terbesar. Kalau percepatan terkecil berarti gayanya terkecil. Nomor 9. 3 buah gaya bekerja pada balok. Yang soalnya apa? Yang memenuhi hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton itu terjadi jika resultan gaya sama dengan 0. Nah, kita cari. F1-nya 22. Terus penorak lainnya 22. F2-nya 18. F3-nya 40. Oke, kita kerjakan. Yang ini. F1, F2. F1, F2, F3. Berarti F3 ke kanan ya, kita dahulukan. 40 dikurangi F1. Dikurangi 22, dikurangi 18. 40 kurangi 22, 18. 18 kurangi 18 sama dengan 0. Nah, ini langsung ketemu ya. Berarti jawabannya A. Yang B kita udah, C tinggal usah, nanti kamu bisa belajar lagi. Sekarang nomor 10. 4 benda memiliki massa yang sama dikenai 3 gaya. Jadi yang percepatan besar dan terkecil. Nah, kamu lihat yang nomor 1 pakai tabel, supaya banyak cara ya. Nah, kemudian ini resultannya. Ini ke kanan, ini ke kiri, ini nomor 1 kita lihat. Ke kirinya 15, ya. Oke, ke kanannya 18 tambah 12, 30. Kebalik ya, balik. Ke kirinya 15,
ke kanannya 18 tambah 12. 30. Berarti resultannya 15. Nomor 2. Ke kirinya nggak ada. Ke kanannya 15 tambah 12 tambah 9. 15 ditambah 12 ditambah 9. 30. Sehingga resultan gayanya 30. Yang nomor 3. Yang ke kiri 18 tambah 15, 33. Ya, betul ya. Kanannya 12. Berarti resultannya 33 kurangi 12. 21. 21, ingat tapi arahnya ke kiri. Yang keempat. Ke kirinya 18 tambah 9, 27. Ke kanannya 15. 27 kurangi 15, 12. Benar. 12. Tapi ke kiri. Ini ke kanan supaya lengkap. Ini juga ke kanan. Nah, kita lihat. Yang mengalami percepatan terbesar. Percepatan terbesar jika gayanya terbesar. Gaya terbesar berarti 2. Ini 36. Gaya terkecil berapa? 1. Terus aja. Oh, ini yang 2 dan 3. Itu ya untuk nomor 10. Nah, kita coba nomor 11. Suatu benda mempunyai massa 10 kilo diberi gaya F. Sehingga kecepatannya berubah terhadap waktu. Nah, ini yang ditanya apa ini? Gayanya. Gaya. Jadi F, Poinger rumus tadi, sama dengan M kali A. Nah, F-nya M kali A. M-nya ini, sekarang A. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Mencari A, kita pakai grafik. Nah, masih ingat ya, kemarin A, kecepatan itu sama dengan V akhir dikurangi V awal dibagi T. V akhir berapa? 15. V awal berapa? Karena grafiknya tidak dimulai dari 0, gitu. Dari 5. Sehingga 15 kurangi 5 dibagi waktu. Waktunya 5. 15 kurangi 5, 10. 10 bagi 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kalau masukkan ke sini. Ya, M-nya 10, A-nya 2. 10 kali 2, 20. Saya beri arah dulu supaya kamu jelas. Ini kamu entrykan ke sini. Nomor 12. 12. Jawabannya ini 20. Pernyataan yang sesuai dengan hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu hukum aksi reaksi. Sekarang kita lihat. Semakin cepat seseorang mengendarai sepeda, semakin besar terpaan anginnya. Ya, betul. Ini, kamu semakin banter, maka ke dada kamu, ke badan kamu, itu semakin besar. Mendorong mobil di jalan tidak rata lebih berat. Nah, ini hukum 2. Ketika dayung terdorong ke air ke belakang, sampan akan meluncur ke depan. Ya, ini hukum 3, makin besar kecepatannya. Itu hukum 2. Hukum 2 Newton. Yang ditanya hukum 3, berarti 1 dan 3. 2 lagi ya. 13. Oke, nomor 13 ya. Coba kita lihat soal yang ini. Sebuah benda bermassa 200 kg bergerak dengan kecepatan 10 meter. Kecepatannya gimana ini? Tetap. Nah, ya. Nek kecepatannya tetap,
Ini berarti gerakannya berupa gerakan apa? Gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, betul. Ini seperti yang tadi disampaikan Maheswari ya. Ini kan gerak lurus beraturan. Nek gerak lurus beraturan, berarti F-nya berapa? Berapa? Yuk, berapa? Nek gerak lurusnya berubah gerak lurus beraturan, F-nya berapa? No. Masih ada tuh catatan kita ya. Berarti, nah, ini dia. Nah, setiap benda akan terus berada dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan selama tidak ada gaya Neto. Jadi gaya Neto itu maksudnya F-nya. Tidak ada gaya Neto berarti F-nya sama dengan 0. Terakhir yang kita bahas nomor 14. Sebuah benda yang bergerak setengah kilo ditarik gaya horizontal 2 Newton. Ternyata percepatannya 3. Ini percepatan. Nah, untuk menentukannya, F-nya dulu gaya netonya. Jadi gaya neto kita hitung pakai F kali A. M-nya berapa? Setengah, A-nya 3. Setengah kali 3, 1,5. Nah, gaya netonya itu 1,5. Tetapi kan gaya yang dipakai kan 2 Newton, Pak. Nah, ini F nih. Jadi gaya neto itu sama dengan kalau mau, ini pengayaan ya karena ini ASN. Gaya yang dipakai dikurangi gaya gesek. Gaya netonya 1,5, gaya yang pakai 2 dikurangi gaya gesek. Ini tak tulis ya. Ini gaya neto atau resultan gaya sama. Ini gaya yang dipakai, yang ini gaya gesek. Gaya gesek. Sehingga F-nya itu sama dengan 2 dikurangi 1,5. Jawabannya 0,5 Newton. Gaya gesek itu selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda. Nek bendanya ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Untuk nomor 15 tidak kita bahas ya, karena nomor 15 itu masuk ke bab berikutnya.